Penggelembungan suara PSI dua kali dibahas di rekapitulasi nasional KPU, ditemukan lonjakan 38%. Isu penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pileg DPR RI 2024 sempat mengemuka dan menjadi sorotan warganet secara ramai. Banyak warganet menangkap momen perolehan suara PSI di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU melesat dalam waktu singkat. Mereka juga menemukan banyak kesenjangan perolehan suara PSI sebagaimana termuat dalam formulir C hasil TPS yang foto aslinya diunggah ke Sirekap, dengan data numerik yang tertera di Sirekap. Muncul pula dugaan bahwa penggelembungan suara PSI ini diperoleh dengan cara mengkonversi suara tidak sah di TPS menjadi suara partai, sehingga tidak akan merugikan partai politik lain. KPU berdalih bahwa hal ini disebabkan oleh kesalahan pembacaan data oleh Sirekap. Dalam rekapitulasi suara nasional di KPU Pusat, Senin tanggal 18 Maret tahun 2024 malam, terungkap sejumlah penggelembungan, bukan kesalahan baca Sirekap. Penggelembungan di Sorong Selatan sebesar apapun suara PSI yang terbaca Sirekap, menurut KPU, tidak berarti apa-apa jika formulir D hasil rekapitulasi berjenjang menyatakan perolehan suara asli PSI tidak sebesar itu. Berdasarkan UU Pemilu, hasil rekapitulasi berjenjang secara manual inilah yang menjadi dasar resmi penetapan suara partai politik. Namun, bagaimana jika hasil rekapitulasi berjenjang secara manual itu sendiri yang dimanipulasi? Situasi ini tercermin di Sorong Selatan, Papua Barat Daya, provinsi terbaru hasil pemekaran pemerintah Indonesia tahun lalu. Penggelembungan yang terbukti terjadi di TPS 002 Desa Wernas, Distrik Teminabuan. Pada formulir C hasil plano di tingkat TPS, suara PSI dan 3 orang calegnya di sana kosong, bukan saja nol. Tidak ada turus maupun angka perolehan hasil suaranya. Namun, di tingkat kecamatan distrik, formulir D hasil rekapitulasi justru menyebutkan bahwa di TPS 002 Wernas PSI mendapatkan total 130 suara dengan rincian, 64 coblosan untuk partai, 23 coblosan untuk caleg nomor urut 1, 16 coblosan untuk caleg nomor urut 2, dan 27 coblosan untuk caleg nomor urut 3. Penggelembungan ini terungkap setelah seorang saksi dari Partai Umat meminta Ketua KPU RI Hashim Asyari melakukan sanding data antara formulir D hasil tingkat kecamatan, Distrik Teminabuan dengan formulir C hasil TPS 002 Wernas. Di layar lebar sehingga bisa dicermati bersama-sama oleh seluruh saksi peserta pemilu. Hashim pun memutuskan untuk mengambil kebijakan koreksi atas penggelembungan suara PSI yang terungkap dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional untuk Papua Barat Daya ini. Dengan kebijakan koreksi ini, maka perolehan suara PSI di Papua Barat Daya yang semula mencapai 9.485 dikurangi dengan 130 suara hasil penggelembungan yang kemudian dinyatakan sebagai suara tidak sah, menjadi 9.385 suara saja. Sebenarnya kami punya list anomali suara PSI ketika beberapa waktu lalu kan sempat viral ya, sempat ramai, dan kamu sempat meng-capture data-data yang aneh itu. Saya sampling saja sebenarnya, kata saksi Partai Umat, Senin. Ia mengungkapkan, untungnya, penggelembungan ini dapat diketahui karena formulir C hasil TPS 002 Wernas sudah diunggah ke Sirekap. Ia tak menutup kemungkinan bahwa modus penggelembungan sejenis juga terjadi di tempat lain namun tidak dapat diketahui karena formulir C hasil TPS-nya tidak terunggah ke Sirekap, sehingga tidak bisa dilakukan sanding data antara hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, distrik dengan di tingkat TPS. Ia meminta agar temuan-temuannya itu pun di-cross-check melalui proses sanding data yang sama dalam forum ini. Namun, Hashim menilai, hal tersebut akan memakan waktu terlalu lama. KPU tak menampik kemungkinan bahwa 6 TPS lain di Desa Wernas juga boleh jadi mengalami hal serupa. Namun, karena formulir C hasil dari 6 TPS itu tidak terunggah di Sirekap, maka pemeriksaan melalui sanding data yang dilanjutkan dengan koreksi tidak bisa dilakukan malam ini. Ia mengingatkan, jika memang temuan seperti itu banyak didapatkan, maka saksi-saksi partai politik diberikan kesempatan untuk menindaklanjutinya tidak melalui forum rekapitulasi nasional. Apalagi, lanjutnya, jika temuan-temuan itu berpotensi mengurangi atau menambah suara partai politik lain di daerah pemilihan, dapil, atau provinsi tersebut.
Proses penelusuran dan penyandingannya diserahkan kepada Bawaslu. KPU sebagai yang menghasilkan formulir hasil rekapitulasi, dimintai klarifikasi terkait penelusuran-penelusuran itu, kata Hashim. Kalau temuannya banyak, mohon maaf, tolong dicatat. Tidak satu-satu. Sebagaimana yang sudah-sudah, catatannya disampaikan ke Bawaslu. Kalau ada alat buktinya kita telusuri bersama-sama, tidak di forum ini. Kalau seperti itu, satu-satu dikoreksi, panjang nanti. Ini kan ketemu satu dan kita akomodir, bebernya.